哈利路亚，平安！大家好，聚会的时间开始，敬请大家来一同祷告。慈爱的天父，我们满心的感谢你，主仍然给我们有美好的机会，能和弟兄姐妹们来在线崇拜。求你使我们更加渴慕去寻求、学习和了解主的旨意，明白你的智慧，帮助我们在基督的恩典中刚强起来，使我们能忠心的侍奉你，更加渴望服侍主的工作，讨主的喜悦。谢谢主掌管我们的生命，无论在什么境况中，我们都能赞美你、荣耀你，因你与我们同在，直到永永远远。哈利路亚！现在我们把两位主仆交给主领唱的、讲道的，求圣灵膏抹他们，祝福使用他们成为主的器皿。谢谢主，我们这样祈求祷告，是奉靠主耶稣基督的圣名而求的。阿门。Shalom. Pada saat ini kita akan memulai ibadah kategori Mandarin. Kita masih dalam perlindungan Tuhan. Segala sesuatu Tuhan menjadikan baik dalam hidup kita. Sebab hanya Dialah kota benteng perlindungan kita, penolong dalam kesesakan, sangat amat terbukti. So
setiap saat, setiap hari. Kita patut dan layak memuji, meninggikan Dia, Raja di atas segala raja. Sebab oleh darahnya Tuhan telah menebus dosa kita. Dengan nyawanya Tuhan telah menukar hidup kita. Pengorbanannya di atas kayu salib sungguh luar biasa dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Layakkan kami menyebut Engkau ya Aba, ya Bapa. Layakkan kami Tuhan menjadi anak-Mu. Yesus, 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 wujudnya. Yesus, Yesus, wujudnya sami. Isin Kau就是你我主。Yesus, Yesus， 你就是我天父。Yesus， Yesus， 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 我就你呀，Yesus， Yesus， Yesus， 我就你生命，我唯一信靠就是你，我主。耶稣，耶稣，你就是我天父。主啊，你宝血救死了我的罪。主啊，你性命忘记了我生命。现在我是属于主你的人，我是你的儿女。主啊，你宝血救死了我的罪。主啊，你性命忘记了我生命。现在我是属于主你的人，我是你的儿女。耶稣，耶稣，耶稣，我就你。耶稣，耶稣，我就你生命，我唯一信靠就是你，我主。耶稣，耶稣，你就是我天父。主啊，你宝血救死了我的罪。主啊，你性命忘记了我生命。现在我是属于主你的人，我是你的儿女。耶稣，耶稣，耶稣，我就你。耶稣，耶稣，我就你生命，我唯一信靠就是你，我主。耶稣，耶稣，你就是我天父。耶稣，耶稣，耶稣，我就你。耶稣，耶稣，我就你生命，我唯一信靠就是你。
Kaulah Tuhanku, Kau yang termulia. Haleluya, syukur, syukur, syukur Yesus. Haleluya, syukur, syukur, syukur. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara semua, kita bertemu kembali, kita akan belajar bersama-sama. Saya bukan menggurui, saya bukan mengajar, tapi kita belajar bersama-sama. Sebab kita punya guru yang hebat, Tuhan Yesus sendiri ya. Yuk, sebelum kita mendengar firman Allah, kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan masih memberi kesempatan buat kami untuk kami belajar firman-Mu kembali. Kami percaya kekuatan kami hanya di dalam firman-Mu. Berkati kami hari ini dengan firman-Mu Tuhan. Pewahyuan yang baru, urapan yang baru turun atas kami semua yang menyaksikan dan mendengar sama-sama diberkati Tuhan. Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara semua, kita akan kembali belajar firman Allah. Nah, saya akan memberitakan tentang tema firman Allah pada hari ini, yaitu kekuatan di dalam mengarungi kehidupan. Ini penting. Kenapa? Sebab kekuatan ini membuat kita jadi kuat menghadapi kehidupan ini. Dan ternyata Tuhan juga melalui hambanya Paulus ini memberi resep. Kenapa resep ini penting? Sebab kalau kita ini resepnya pas, masa itu jadi enak. Saya pernah mendengar beberapa ibu-ibu yang mengikuti les itu, saudara ya. Ternyata resepnya pas itu. Lesnya itu bagus. Dipraktekkan hasilnya ciamik. Enak betul, luar biasa. Nah, hari ini Tuhan ingin kita menjalani kehidupan ini dengan sukacita, dengan senang, dengan bahagia. Tuhan kasih resep. Biarpun kondisi sehari ini semakin sulit, semakin banyak orang takut, tetapi kita tetap enjoy, kita tetap sukacita, kita bergembira. Apa resepnya? Hari ini saya memberitahu. Yuk kita belajar bersama-sama. Kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal yang ke-5, ayat yang ke-16 ini ya. 16, 17,
19 ya. 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat 16, 17, 18. Pasti sudah hafal ini ayat yang cukup populer ya. Nah, resepnya supaya kita hidup enak, hidup penuh sukacita di dalam kondisi yang tidak enak ini, apa resepnya? Ini. Ternyata buku surga kasih resep yang luar biasa. Nomor 1 ayat 16. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 mengatakan begini. Yang pertama, bersukacitalah senantiasa. Hebat. Resep yang pertama bersukacita. Yang kedua, kalau nanti cukup waktunya, tetaplah berdoa. Hebat ini. Bukan berdoa tetap. Banyak orang berdoa tapi tidak tetap, ini yang salah. Terus, sekarang yang ketiga, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Tuhan pengen kita menghadapi kehidupan ini dengan indah, biarpun banyak tekanan, banyak masalah, tetap enjoy, tetap sukacita. Gimana caranya? Ternyata Paulus ini hebat. Ngomong begini, bersukacitalah senantiasa. Kalau kita lihat di dalam kitab Filipi juga ngomong begitu. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Kondisi Paulus dalam penjara loh. Tapi kok bisa bersukacita ya? Dalam penderitaan semua tertekan, tetapi mereka rohnya nggak terpenjara. Kenapa? Karena sekali lagi mengalami sukacita. Sekali lagi, biarpun di tempat yang menderita tetap bisa bersukacita. Ini aneh bagi orang dunia. Tapi bagi anak Tuhan enggak. Kenapa? Kembali lagi kita ingat firman Allah. Tuhan itu selantiasa Immanuel buat kita, beserta kita. Nah, hari ini kenapa disuruh bersukacita? Ternyata ada di dalam perjanjian lama, orang kalau gembira, orang kalau bersukacita, ternyata bisa kuat menghadapi penderitaan hidup. Itu Amsal pasal 18 ayat 14. Jadi orang yang bersukacita itu kuat menghadapi tekanan hidup, penderitaan itu tidak gampang patah arang, tidak gampang tawar hati, istilahnya tidak kecut hati, tidak putus asa. Kalau orang bilang itu tidak gampang mutung. Kenapa? Karena bersukacita. Nah, bersukacita ini penting. Ternyata Alkitab juga ngomong, saudara, hari-hari ini banyak dokter yang mengatakan begini, ayo gembira, ayo senang. Kenapa? Supaya imun tubuh, daya kekebalan tubuh ini meningkat. Sebenarnya kata dokter ini sudah nyuplik katakanlah 3000 tahun yang lalu. Alkitab sudah ngomong. Apa itu yang sering kita dengar ini? Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Tuhan ciptakan kita itu, imunnya itu lebih daripada cukup. Saya ulangi lagi Bapak Ibu. Tuhan tuh ciptakan kita itu, imunnya, kekebalan tubuh itu lebih daripada cukup. Makanya kalau ada anak Tuhan mencucu ay, ngamuk ay, ngomel ay, imunnya akan berkurang. Makanya gampang sakit, gampang pusing. Apalagi kena corona tambah takut, gampang kena. Percayalah Tuhan itu selalu menjaga, melindungi kita. Makanya hidup ini mesti sukacita. Nah, caranya bersukacita ya apa? Kalau saudara baca baik-baik itu Yakobus memberitahu. Saya baru tahu, ini iya. Ya apa caranya ini? Yakobus mengatakan begini, ya. Yakobus pasal 5 ayat 13 mengatakan begini. Kalau ada orang menderita, berdoa. Saya balik ya. Mengapa suruh berdoa? Karena berdoa nanti bisa menghilangkan penderitaan. Kenapa? Karena berdoa ketemu sama Tuhan, hadirat Tuhan, kesukaan Tuhan itu sudah mengalahkan penderitaan. Saudara maaf, sekali lagi, bisa lupa dengan penderitaan saudara. Makanya benar ya, kita punya gembala senior yang bagus. Banyak doa, banyak berkat. Sayang banyak anak Tuhan sekarang tidak suka berdoa. Ini kesalahan yang fatal. Padahal sebenarnya di dalam doa itu kita mendapat kekuatan yang tidak pernah saudara pikirkan. Makanya saya heran apalagi wong GPPS tidak suka berdoa. Selundupan itu. Bukan orang GPPS betul itu. Kalau GPPS betul pasti suka berdoa. Dan Alkitab mengatakan loh, kalau orang berdoa, itu kuasa Tuhan menyertai. Maaf, saya bukan ekstrim. Sekali lagi bukan sorohani. Orang itu berdoa sekali, tokcer, manjur betul. Kenapa? Kuasa Tuhan menyertai. Makanya hari-hari ini kenapa banyak orang yang suka berdoa ya? Saya juga heran. Jangan-jangan sudah kehilangan kasih yang mula-mula.
Bapak Ibu, saya ulangi, ketika orang itu jatuh cinta dapat zaman Tuhan, dia pasti senang berdoa, senang memuji Tuhan. Tidak bisa tidak. Jadi di dalam Yakobus mengatakan begini, kalau orang susah, orang sedih, menderita, suruh berdoa. Saudara baca selanjutnya. Kalau orang bergembira, hendaklah dia menyanyi. Kalau orang bergembira disuruh menyanyi. Makanya benar, orang yang suka memuji Tuhan, hidupnya itu bergembira. Alkitab sudah mencatat, ketika kita memuji, Tuhan itu hadir. Saudara pernah berpikir enggak? Ketika ada pujian umat Tuhan, Tuhan bisa bilang begini, malaikat berhenti dulu. Loh, kenapa Tuhan? Saya pengen dengar pujian anak-anakku. Itu indah luar biasa. Kenapa? Karena malaikat nggak ditebus. Malaikat salah, kepret. Kok kepret ya, saudara ya? Disingkirkan. Tapi kalau kita salah, kita ini anak. Kita ditebus. Jadi saat itu, malaikat diam. Kenapa Tuhan dengarkan pujian anak-anakku dari bumi ini? Waduh, itu luar biasa. Dan kita mencatat Tuhan hadir. Ketika Tuhan hadir, sukacita luar biasa. Ketika Yesus berada di bait Allah, terjadi sukacita. Yesus menyembuhkan, Yesus memulihkan. Luar biasa. Jadi senang sekali. Kehadiran Yesus membuat senang. Makanya hari ini Bapak Ibu Saudara suka nyanyi ya. Sangti sewo mentepinan swo. Loh, ini kan bagus sekali. Jangan nyanyi sing lain. Nali-nali cai nali. Loh, apa digoleki? Nggak usah. Nyanyi memuji Tuhan. Saya senang lagu lama. Mengatakan begini. Sembayang nyanyi, nyanyi sembayang, susah pun hilang. Betul itu. Benar. Saya tidak tahu pasti, cuma ngikuti beberapa video. Ya, zamannya dulu masih almarhum itu saudara ya, Tante Tio Ji barang itu. Saya lihat kalau ibadah itu cuma nyanyinya satu tapi diulang-ulang sampai merasakan hadirat Tuhan. Kenapa? Karena sudah persiapan betul. Makanya penting sekali memuji Tuhan. Sekali lagi perlu sekali. Kita mengakui gereja yang pujian dan penyembahnya bagus pasti akan diberkati Tuhan. Saya bukan anti firman Allah, bukan. Sebab firman itu Allah memberkati umatnya. Tapi itu pujian, penyembahan, itu kita sedang memberi ucapan syukur. Istilahnya apa ya? Persembahan. Itu sangat menyenangkan dan sangat haru. Jadi ternyata yang membuat orang bisa mengalami jamahan Tuhan sebenarnya bukan firman. Kehadiran Tuhan sendiri itu menjadi jawaban dan kebutuhan. Penting sekali. Maka ini Bapak Ibu Saudara, supaya kita bersukacita bagaimana? Suka nyanyi. Saya senang menyanyi, saya senang sekali. Kenapa? Itu membuat kita ini loh. Saya pernah punya pengalaman ini. Saya baca Alkitab, saya berdoa, betul. Tapi tiba-tiba ada sesuatu yang kosong. Kenapa ya? Saya merenungkan kenapa Tuhan, saya sudah baca Alkitab, sudah berdoa, sudah pelayanan, hati saya kok kosong ini. Tiba-tiba Tuhan ingatkan ayat ini. Menyanyi. Saya menyanyi. Ketika saya memuji menyanyi betul saudara. Ternyata pujian penyembahan tidak bisa diganti dengan apapun. Dan itu sangat menyenangkan. Makanya mak-mak ya, kalau ditinggal cucunya, anaknya pergi nyanyi sendiri. Wes, puji Tuhan nyanyi. Kenapa? Karena kalau kita nyanyi Tuhan hadir. Orang yang suka memuji Tuhan badannya sehat, tidak gampang sakit. Imunnya bertumbuh terus. Tapi lek mecu-cu wae, semua salah, anak salah, mantu salah, istri salah, suami salah, banting piring, banting pintu. Wah, wis imunnya berkurang. Makanya di rumah minum budrek terus, minum budrek lama-lama jadi budrek ya saudara ya. Jadi hari ini diingatkan lagi, jangan suka mengeluh, suka menyanyi. Nama Tuhan dipermuliakan. Terus Alkitab ngomong begini, orang yang bersukacita membuat mukanya ini berseri. Terjemahan lain itu menyenangkan. Coba Bapak Ibu Saudara lihat, lihat anaknya mecu-cuai, istrinya mecu-cuai, sumpek sing delok. Apa meneh sing ngrasakno tambah sumpek ini ya. Jadi hari ini diingatkan lagi, ayo kita bersukacita. Sekarang ini aduh banyak orang sumpek, banyak orang tidak bisa memuji Tuhan, wajahnya sudah seperti kates semua di mana-mana, di mall, di rumah sakit, tambah nemen banyak wajah kayak kates. Wajahnya seperti semangat dek mana ini?
Saya harap di Mandarin ketemu wajah semangka semuanya seperti bulan. Sehingga orang lihat, duh, kok awet muda ya, kok awet muda ya. Dari dulu, dari Tuhan. Makanya orang yang bersuka cita itu awet muda. Bukan saja awet muda, makan jadi enak, tidur jadi enak, kerja jadi enak, hidup jadi indah. Jadi hari ini ya, jangan ada yang susah. Pak Titi, anakku meninggal. Pak Titi, suamiku meninggal. Pak Titi, cucuku meninggal. Serahkan sama Tuhan. Kita itu enggak punya siapa-siapa. Kalau kita punya suami, punya anak, punya mantu, punya cucu, itu pemberian Tuhan. Kalau sudah waktunya, rumahnya sudah selesai, kita mesti merelakan. Sebab dunia ini bukan tempat tinggal kita, kita pasti akan kembali lagi. Dan ternyata Alkitab yang memberitahu di sana tidak ada air mata, sukacita terus menerus. Di dunia tidak bisa kita sukacita. Kadang-kadang cekot-cekot bisa, pusing, ngamuk. Di surga tidak ada ngamuk, sukacita terus. Makanya di sana itu jauh lebih indah daripada dalam dunia ini. Makanya hari ini diajari apa itu bersukacita. Caranya ya apa? Menyanyi, memuji Tuhan. Ya. Supaya imunnya bertumbuh, tidak gampang sakit. Terus sekarang yang kedua, supaya hidupnya enak. Tuhan tuh memberi gambaran loh, orang yang suka berdoa. Seperti apa? Burung Raja Wali. Bukan sekali lagi yang memberi perumpamaan ini. Saya ulangi, bukan tokoh-tokoh dari dunia, bukan tokoh filsafat, bukan presiden. Tuhan sendiri yang memberi perumpamaan. Seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi. Akan mendapat kekuatan yang baru. Saya bukan menghakimi, bukan. Kalau orang itu berdoa, pasti kuat menghadapi tantangan hidup. Kalau tidak berdoa, sekali lagi seperti saya bahasa, kepret, amblas. Tidak diperhatikan, ngamuk. Kenapa tidak punya kekuatan? Kita punya kekuatan mengendalikan diri ini, bukan dari diri kita. Dari siapa? Dari Tuhan. Dari mana? Berdoa. Makanya saya aneh kalau orang suka berdoa ternyata gampang jatuh. Ada sesuatu yang salah ini. Ada sesuatu yang salah. Kenapa banyak pelayan Tuhan sekarang mengalami banyak keguguran? Tuhan sendiri yang saring. Tapi orang yang berdoa, menanti-nantikan Tuhan, kata Alkitab, dia akan mendapat kekuatan yang baru. Memang sedih, pernah mengalami penderitaan, tapi bangkit kembali. Kenapa? Tuhan memberi kekuatan yang luar biasa. Makanya jangan tinggalkan berdoa. Saudara, saya dapat ketemu dengan seseorang. Bilang begini, Pak Titi tahu enggak corona itu menyerang pernapasan? Tahu. Saya dapat pewahyuan dari Tuhan. Termasuk dari Om Misa ini. Saudara tahu pernapasan itu apa? Itu doa. Jadi kalau orang Kristen tidak berdoa, kena corona sudah nanti. Pernapasannya kena. Makanya kalau kita berdoa, pernapasan kita jadi kuat. Nomor satu yang paling penting itu pernapasan ini. Sebab pernapasan ini menentukan sekali. Makanya sekali lagi, saya senang di Mandarin. Saya pengen kita kembali lagi. Ayo kita berdoa. Saya percaya semua ada waktunya. Ada waktunya kita bertemu, ada waktunya kita tidak bertemu. Tapi cara Tuhan tidak bisa dibatasi. Tuhan pakai alat media elektronik seperti sekarang ini. Jadi jangan pernah berhenti berdoa. Supaya kita punya kekuatan menghadapi hidup ini. Maaf bicara. Saya ketemu seorang hamba Tuhan sudah cerita. 400% banyak anak Tuhan yang berumah tangga pisah, dia tidak kuat. Menghadapi istri, tidak kuat. Menghadapi suami, dia pegang kepala gini terus menerus. Menghadapi istri, pegang kepala. Sekarang jangan pegang ini ya. Pegang kakinya Tuhan. Pegang hatinya Tuhan. Supaya kita punya kekuatan yang baru. Memang suatu saat selisih paham pasti terjadi. Salah persepsi terjadi. Sekali lagi, salah paham pasti terjadi. Tapi kalau kita berdoa, waduh, kita punya kekuatan mengendalikan diri, punya pengendalian diri. Kemarin saya khotbahkan salah satu persekutuan. Saya sudah menikah ini 22 tahun. Saya cerita, saya bukan menjelekan istri saya, enggak. Saya sering dimarahi, saya diam saja. Saya cuma senyum saja, haleluya, puji Tuhan. Kenapa? Kembali lagi. Kita bisa mengendalikan diri. Orang yang bisa mengendalikan kata Alkitab itu seperti tembok. Hebat ya? Hebat.
Maka ini betul, orang yang duduk di kaki Tuhan punya sukacita, wajahnya bersinar, awet muda dan menyenangkan. Hebat ini. Makanya belajar suka berdoa. Sekarang yang terakhir, kata Alkitab mengatakan begini, mengucap syukur. Maka pas seringkali hidup kita itu tidak enak. Saudara, ada yang bilang hidup ini pertandingan. Bolehlah, tidak salah. Tapi bagi saya hidup bukan pertandingan. Sebab kalau pertandingan akan cari juara nomor 1, berbagai macam cara ditempuh. Bagi saya hidup itu perjalanan. Sebab kalau perjalanan kita tidak lihat ke kanan ke kiri, dengan siapa kita akan tenang. Kalau pertandingan kita akan tampil paling bagus, tidak salah. Tapi kita akan menghalalkan segala macam cara. Kita lihat orang lain sukses, kita langsung pengen sukses, langsung berbagai macam cara. Ya silakan saja. Tapi saudara akan dipacu dengan keinginan seperti itu. Kita akan cari juara. Hidup ini bukan masalah cari juara. Hidup ini cari juara berkenan sama Tuhan. Itu yang paling penting. Perjalanan kita ini loh. Jadi juara tapi ternyata maaf bicara, bertengkar terus ya buat apa? Nikmati perjalanan hidup ini. Seringkali kita nggak bisa menikmati hidup. Kenapa? Karena kita nggak bersyukur. Kita lihat orang lain punya, kita belum punya, kita nggak bisa bahagia. Makanya Tuhan bilang bersyukur. Bersyukur itu mendatangkan hidup yang bahagia. Jangan bahagia dulu baru bersyukur. Walik. Bersyukur dulu baru bisa bahagia. Bersyukur dengan istri yang ada. Bersyukur dengan suami yang ada. Bersyukur dengan anak yang ada. Bersyukur dengan cucu yang ada. Biarpun kadang-kadang menjengkelkan, bersyukur. Itu dipakai Tuhan semua untuk menggosok kita ini loh. Mari kita mensyukuri hidup ini kalau masih ada. Itu karena Tuhan. Teristimewa kalau hari ini kita masih bisa belajar firman. Itu anugerah Tuhan. Itu berkat Tuhan. Kalau nanti firman Allah sudah ada, kita akan mengalami kebingungan yang luar biasa. Kalau hari ini kita masih diizinkan, sekali lagi berkat Tuhan yang luar biasa. Bersyukur dengan apa yang ada. Saudara akan menikmati kehidupan ini. Saya ulangi lagi, mensyukuri apa yang ada. Tidak usah bingung yang belum ada. Yang tidak ada, tidak usah dicari. Yang ada saja disyukuri. Nanti Tuhan akan tambahkan. Hati ini penuh dengan sukacita. Jadi kalau hari ini kita penuh bersyukur, penuh sukacita, luar biasa. Dan pasti suka berdoa. Sekali lagi, supaya kita hidup enak, gimana caranya? Nomor 1, bersukacita. Sekali lagi kalau bersukacita kita senang, kita jadi sehat. Makan pun jadi enak, tidur pun jadi enak, melayani jadi enak, dimanapun saja jadi enak. Yang kedua, Alkitab ngomong berdoa. Kenapa sih? Karena kita akan punya kekuatan. Hidup ini banyak ujian. Kalau kita berdoa punya kekuatan, silakan. Mungkin datang bertubi-tubi penderitaan ujian itu, tapi kita tetap tegak kuat. Karena Tuhan yang menggendong saudara dan saya. Dia seperti burung Raja Wali kita ini terbang bersama dengan Tuhan. Yang terakhir mengucap syukur. Hidup jadi indah, hidup jadi bahagia, hidup jadi tenang. Kenapa? Karena bersyukur. Saya pernah sampaikan kepada saudara, bersyukur itu artinya berterima kasih. Bersyukur itu artinya mempercayai. Bersyukur itu artinya mengakui. Mengakui apa? Semua yang ada, semua yang punya, itu karena Tuhan. Hari ini Tuhan pengen kita menjalani hidup dengan penuh sukacita. Biarpun dunia semakin tidak karu-karuan, dunia semakin menuju kepada hal yang tidak baik. Kenapa? Alkitab mengatakan, dunia akan semakin hancur. Tapi di dalam Tuhan, kita akan semakin baik. Karena firman Allah akan memperbarui kehidupan kita ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, kami sudah dengar firman-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan memberi resep yang luar biasa dalam kehidupan kami ini. Supaya kami selama di dunia ini kami menjalani dengan hidup dengan indah, dengan damai, dengan tenang. Tuhan sudah memberi resep yang luar biasa. Terima kasih. Kami akan belajar bersukacita. Kami akan terus berdoa. Itulah sebabnya berikan kami Tuhan roh doa itu. Sekali lagi roh doa itu. Hati yang penuh sukacita dan melimpah dengan syukur itu. Supaya dunia boleh melihat, teman sekitar kami boleh melihat. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih. Materkan firman dalam hati kami semua.
Ini doa dan ucapan syukur kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.